Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur Allah SWT yang mana siang hari ini kita masih bisa bertemu, berwajah kembali. Termasuk juga selamat datang kepada Pak Slamet, merupakan pengawas pendamping dari SMK Al-Falah, pengganti dari Pak Gatot sebelumnya. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mohon izin Pak Slamet, yang kami hormati juga Ustadz Jamroni sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Falah. Hari ini tadi kita mulai pagi tadi menyiapkan untuk simulasi UKK. Kalau kemarin kita WA undangan kepada jenengan Pak Slamet karena memang sementara sebelumnya memang tidak ada verifikasi. Artinya seharusnya memang ada gitu. Tapi ini sudah saya siapkan di depan meja Pak Slamet, itu nanti bisa dicek satu persatu gitu. Karena memang seperti walaupun ini jurusan di satu-satunya kabupaten kota ada televisi seperti itu. Jadi mohon maaf bila mana ternyata harus ada verifikasi seperti itu. Ya, jadi tadi kami melaksanakan simulasi karena memang hari ini pun kita live. Ini kita live-kan kehadiran Pak Slamet, sehingga pun nanti tanggal 24 hari Sabtu itu juga live streaming di pinggir jalan, sehingga banyak orang yang nggak tahu terus jurusannya apa. Nah, itu tujuan daripada kenapa harus streaming seperti itu, karena memang di jurusan broadcast sendiri, jurusan pertelevisian itu semua pada satu kakak juga live streaming. Nah, kami awal berdiri itu tahun 2016, kemudian kita pilih jurusannya itu adalah produksi siaran televisi dan radio. Pada saat itu masih kurikulum 2013. Kemudian kurikulum 2000 Kumer kemudian dipecah, radio sama televisi sendiri-sendiri, termasuk bidang perfilman. Nah, kami itu masuk di industri kreatif. Seperti itu jurusan kami, dan ini satu-satunya di kabupaten kota. Sehingga pada saat kita mendirikan SMK terus kemudian jurusannya itu kita ada semacam lembaga yang sekolah yang membina, yaitu kita nginduknya di SMK 3 Batu karena jurusannya sama. Termasuk juga pada saat itu kepala sekolahnya itu namanya Pak Sutikno, itu rumahnya Keraksan. Dulu pernah beliau menjadi guru di Taruna Leces seperti itu, sehingga kami komunikasi dengan baik. Hampir selama setahun kami dibimbing, didampingi oleh SMK 3 Batu. Alhamdulillah sekarang ini sudah angkatan keempat untuk SMK Al-Falah itu sendiri. Sehingga kemudian studi kami itu awal-awal kita dunia industrinya karena jurusan pertelevisian, anak-anak kita prakerinkan ke Madu TV Tulungagung, kemudian di JTV Malang, kemudian terakhir di Pro TV gitu, dan jurusan pertelevisian. Tapi juga ada di pondok pesantren yang ada di Pujon, itu ada punya rumah produksi, yaitu Nurul Haromain Production. Karena juga kita berbasis pesantren, anak-anak juga kami kirimkan ke pondok pesantren di Pujon Batu, dan di sana ternyata kerjasama dengan TV 9, sehingga anak-anak pernah prakerin itu diajak sampai ke Solo untuk liputan haul Habib Solo seperti itu. Jadi walaupun kami kecil, tapi karena berindustri pondok pesantren, kami mencari studi yang sesuai dengan jurusan. Dan tahun 2023 ini kami menggandeng rencana kami itu, yaitu pengujinya dari JTV Surabaya, karena memang jurusan pertelevisian sesuai dengan undang-undang yang baru dikeluarkan oleh Kemdikbud. Untuk penguji UKK itu harus sesuai dengan jurusannya. Nah, itu kami lakukan sudah seperti itu. Tapi sebelumnya kami kerjasama dengan Kominfo kabupaten dan kota seperti itu, Pak. Gitu. Jadi mungkin ini narasi aja di awal-awal pada saat verifikasi UKK, karena bagi kami pertama kali verifikasi itu. Karena memang di awalnya komunikasi kan yang diverifikasi hanya alat. Nah, alat kami ini kan ya karena juga anak-anak ini kan produk karya yang dihasilkan, ya ini ada kamera, kami punya kamera
Sony satu, kemudian ada nanti kami ajak jalan-jalan ke kita punya ruang praktek atau studio mini di lantai 2 atas gitu. Jadi seperti itu, dan ini pun kita mandiri, Mas Slamet, belum pernah dapat bantuan karena juga mungkin siswa kami kurang dari 100. Terus terang di Dapodik memang hanya 63 karena kita bersaing dengan satu SMK yang dekat-dekat di sini, 2 dengan SMK negeri, sehingga kita kesulitan untuk nyari istilahnya siswa. Tapi alhamdulillah kita punya MTS. Nah, MTS setelah lulus kemudian masuk SMK. Tapi pun itu pun tidak banyak gitu. Jadi mohon maaf bila mana kemudian dilihat di Dapodik memang belum sampai 100 karena persaingan ketat. Juga jurusan kami di misi kami yang terakhir itu, harapan kami anak-anak ini saya ajarkan untuk bisa terampil dengan kegiatan membuat video, kemudian membuat naskah, menulis naskah, skrip atau dan sebagainya gitu, sehingga di misi kami itu anak-anak bisa mandiri atau paling tidak bisa menjadi seorang YouTuber, karena ini kan YouTuber menjanjikan gitu. Harapan kami seperti itu di misi kami yang terakhir. Tapi di tracer studinya, karena juga ini adalah santri, ini kebanyakan dari Lumajang, Mas Slamet. Jadi yang dari kota pun ya ini belum bisa, karena juga satu promosi, 2 karena sekolahnya masuk tidak bisa dilihat dari pinggir jalan, itu tidak ada. Tapi harapan kami tetap semangat untuk mengajari anak-anak kami, santri-santri kami, karena di samping punya MTS, SMK juga ada Madin gitu. Kadang-kadang kegiatan SMK itu bentrok sama peraturan yang di yayasan. Nah, itu kami harus seimbang seperti itu. Ya, mungkin itu sebagai pembukaan dari kami, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Slamet sebagai pengawas pembina kami yang baru. Selanjutnya sepatah 2 kata dari Bapak Zamroni Amrila sebagai kepala sekolah. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahrun nabi wa Ramadan syahrul ummati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahil wa yashir ma ta'ashar la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Pak Slamet yang berkenan hadir sedikit meluangkan waktu di Al-Falah ini, dan juga Bapak Abdurrahman, dan juga teman-teman guru dan anak-anak Yayasan Al-Falah. Saya mohon kepada Pak Pengawas bimbingan apa yang perlu kami perbaiki, apa yang perlu kami bangun. Karena apa Pak Pengawas? Karena ya tadi katanya Pak Oman tadi, karena kami ini masih istilahnya jurusan broadcast, namun jurusan broadcast itu nginduknya ke SMKN 3 Batu Malang ya. Dan juga bila mana kalau waktu Pak Slamet kunjungan pertama ke sini itu tidak ada, saya mohon maaf, ini beribu-ribu mohon maaf. Ini saya cerita apa adanya Pak Pomo, karena saya tidak akan istilahnya memarap-marap murid, enggak Pak Pomo, kan takut dosa Pak. Itu takut dosa gitu loh.
karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, marhaban, ahlan wa sahlan, Pak Slamet datang ke Yayasan Al-Falah ini. Saya doakan mudah-mudahan Pak Slamet diberikan keturunan yang soleh dan soleha, diberikan kelancaran rezeki, umur yang panjang dan barokah, dan juga apa yang menjadi niat dan hajat mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Tuhan. Sekian dari saya, mungkin tidak panjang lebar, nanti biar Pak Oman yang menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih kedatangan di Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Zamroni, merupakan Kepala SMK Al-Falah. Ya, selanjutnya tadi mungkin belum saya perkenalkan Pak Slamet. Di lembaga kami itu ada 8 guru, 2 tenaga pendidikan atau TU. Ya, di sini ada 3 yang tidak hadir, 1 karena ada jam mengajar di SMK Kesehatan Kota, kemudian satunya ada yang anaknya sakit jadi tadi izin seperti itu. Tapi tidak istilahnya tidak kecil hati kami, walaupun hanya segini kemampuan kami, tapi tetap semangat. Artinya apa? Di setiap permintaan cabang dinas yang dimintakan apa saja, mulai dari pendataan atau mulai sebagainya, alhamdulillah tidak pernah ada masalah seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi yang di ujung sana itu Muhammad Rizal. Beliau ini adalah alumni angkatan pertama, Pak. Angkatan pertama. Itu dulu prakerinya di ATV Kota Batu, TV-nya Pemkot Batu. Itu. Kemudian ada Bu Redita, ini merupakan guru matematika. Kemudian Bu Sulastri, guru bahasa Indonesia, PPKN juga sejarah merangkap. Kemudian Bu Sri Suhaimi, beliau adalah mengajar bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi ini sekaligus perkenalan, karena tadi di WA jenengan juga perkenalan juga. Yang pertama kali, dan mohon maaf bila mana yang jenengan hari pertama itu pada saat kesini, loh kok sepi gitu ya, loh kok tutup, kok pulang, ternyata memang libur, Pak. Mungkin itu selanjutnya sebelum kita memverifikasi peralatan, mungkin ada sepatah 2 kata dari Pak Slamet, monggo dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Ustadz Zamroni, ya, sebagai kepala sekolah. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman sebagai manajemen yang ada di sini, ya, Waka, dan Bapak Ibu tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kehadirannya. Karena ini tadi sifatnya mendadak dari Pak Rohman. Sebenarnya saya itu kenal kembarannya beliau dari 98. Itu Pak Abdul Rohim, ya, karena beliau kembar. Suatu ketika saya jadi pengawas, ternyata tahu bahwa kok podo karo Pak Rohim gitu. Terus kok Pak Rohman. Nah, saya ingat bahwa beliau itu, Pak Rohim tadi itu pernah bicara saya itu kembar. Nah, ternyata kembarannya ada di sini. Oke. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Slamet Setiono. Saya maaf tadi kesusu ndak bawa perangkat, ya. Nah, yang harus saya sematkan. Slamet Setiono, saya asli Kediri Bapak dan Ibu. Kediri Purwasri. Ya. Saya mulai ada di sini tahun 96 Januari, tanggal sebelumnya Januari tanggal 1 itu, ya. Itu sudah di sini nyari kos-kosan dulu. Baru 3 bulan saya boyong anak istri saya. Waktu itu saya masih anak saya yang pertama itu masih umur 1 tahun. Dan sekarang saya punya cucu 1 dari anak pertama itu usia 3 tahun lebih lah. Saya punya cucu, Bapak. Terus yang kedua, anak saya yang kedua masih belum mempunyai keturunan, barusan menikah 3 bulan yang lalu. Kemudian yang ketiga masih SMK kelas 2, Bapak dan Ibu. Yang kedua itu laki-laki, yang pertama cewek, kemudian yang ketiganya cewek juga, cewek cowok cewek gitu, ya.
Oke Bapak dan Ibu, itu tentang kami. Dan saya berada di Probolinggo sebagai pengawas. Yang sebelumnya saya guru SMK Negeri 2 atau STM dulu. Ya, jadi sejak 96 Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang belum lahir. Jadi saya kelahiran 70, lulus IKIP Surabaya 1994, kemudian 95 diterima pegawai negeri, 96 Januari itu SK-nya turun. Oke. Kemudian berada di Probolinggo hingga saat ini dan menjadi pengawas sekolah mulai tahun 2020. Berubah dari guru menjadi pengawas sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, sedikit saya berikan pengenalan tentang fungsi dari pengawas. Kalau yang kemarin sebelum 2022 itu top down, maksudnya adalah garis hierarki fungsional seperti itu, akan tetapi yang sekarang bukan. Satunya adalah mendampingi Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah untuk menyusun program anggaran dan anggaran sekolah. Kemudian yang kedua adalah mendampingi pelaksanaan program. Kemudian yang ketiga adalah merefleksi program sejauh mana yang dicanangkan kepala sekolah itu berdampak pada siswa. Nah, di kurikulum Merdeka ini, Kumer ini, bahwa semua pembelajaran itu berbasis pada siswa, ya, berpusat kepada siswa, yang orientasinya adalah kebutuhan siswa pada capaian pembelajaran itu. Nah, ini kalau saya mendampingi kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah ini masih belum masuk grup pembinaan saya, ya, saya akan punya grup sekolah binaan kami, dan saya minta dari setiap sekolah itu ada 2 orang yang masuk grup itu. Nah, tapi dari sini hanya 1, masih belum ada. Harapannya adalah kepala sekolah dan wakil siapa yang ditunjuk, agar apa, informasi itu segera tersampaikan seandainya kepala sekolah itu ada kesibukan atau yang bagaimana. Dan di berikutnya nanti bahwa kepala sekolah diharapkan dari pemerintah itu adalah diambil dari guru penggerak, baik swasta maupun negeri. Nah, kalau nanti tidak diambil dari guru penggerak, ini nun sewu ya, bahwa ini ada program pemerintah seperti itu, nanti akan kesulitan mendapatkan sertifikasi akreditasi BAN SM. Ya, jadi ya silahkan, sehingga nanti akan kesulitan dalam mendapatkan bantuan-bantuan. Itu nanti ya boleh-boleh saja, berarti tidak mengikuti aturan pemerintah, begitu saja. Untuk sementara ini masih lunak Bapak dan Ibu. Kemudian kan banyak ada yang pondok-pondok yang wis yayasan ini pokoknya ditunjuk yang dari yayasan gitu. Akan tetapi nanti akan berubah Bapak dan Ibu. Siapa yang kompeten di situ? Ya salah satunya yang dipersyaratkan adalah guru penggerak yang sudah mengikuti pelatihan calon guru penggerak selama 6 bulan. Kalau yang dulu 9 bulan Bapak dan Ibu, sekarang 6 bulan. Dan itu kegiatannya padat sekali. Tapi kalau guru itu bisa menyelesaikan, ya bersyukur. Oke ya, jadi ini kesempatan siapapun guru di negeri maupun swasta, ikuti program pemerintah itu agar apa, entah jadi apa besok kita tidak tahu. Yang jelas guru penggerak ini sebagai pemimpin pembelajaran nantinya, gitu Bapak dan Ibu. Nah, nanti dipersiapkan untuk sebagai calon kepala sekolah maupun pengawas sekolah, Bapak Ibu. Dan ini sudah terbukti angkatan 7 itu sudah ada yang jadi kepala sekolah dari SMA, dari angkatan yang negeri. Kalau yang swasta ya nanti usahakan untuk memilih beliau yang sudah
sertifikasi guru penggerak. Oke. Dari pendampingan tadi program, penyusunan program ARKAS namanya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, itu kita dampingi gitu. Nah, tentang anggarannya di sini mau diambilkan dari BOPP atau BOS atau dana yang lain dipersilakan. Dan semua dana yang dari pemerintah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga donatur yang lain itu juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah nanti harapannya bahwa setiap kegiatan yang menggunakan dana sekolah itu harus mempunyai laporan secara tertulis. Nah, ada pertanggungjawabannya. Kemudian dana BOS maupun BOPP itu diambil dari Dapodik, data pokok pendidik, ya. Kalau yang kemarin waktu sensus siswa untuk SMK Al-Falah sini itu tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Kalau tak ada selisih 1 atau 2 itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu mungkin lakinya keliru cewek, ceweknya keliru laki-laki, sehingga bingung. Nah, akhirnya ada lebih untuk lakinya, kurang ceweknya. Ini ternyata ada kekeliruan di situ. Oke, itu saja Bapak dan Ibu kita lakukan untuk verifikasi. Dan verifikasinya nanti di ruangan ini apa di peralatan di sini saja. Oke, jadi di sini sudah dicetakkan form verifikasi, ya. Untuk selanjutnya setiap tahun itu seperti itu Bapak, ya. Jadi dalam laporan kelulusan nanti untuk UKK itu syarat kelulusan itu ada 3 Bapak, ya. USP, ujian satuan pendidikan. Yang kedua adalah UKK, uji kompetensi keahlian. Yang ketiga adalah prakerin, punya sertifikat prakerin. Saya minta nanti Pak Roman, ya, 2 orang siapa yang ditunjuk atau Bapak Kepala Sekolah sendiri untuk masuk ke sekolah binaan grup. Saya menunggu, tapi sama Pak Roman ini tidak dikirim-kirim. Oh, tidak ada orang yang dimasukkan di sini. Berarti cukup Pak Roman saja, ya, gitu. Ya, harapannya begitu. Jadi ada yang langsung merespon, menindaklanjuti, karena ada perintah dari Capdin itu yang mendadak. Walaupun di Capdin grup kepala sekolah Capdin itu ada, akan tetapi saya share juga di grup sekolah binaan saya. Bapak dan Ibu, saya berusaha semoga peralatan yang di sini walaupun kemarin tidak pernah dilakukan verifikasi dan sesuai dengan spesifikasi yang ada. Bapak Ibu boleh pilih salah satu dari 4 paket itu, paket 1, paket 2, paket 3, paket 4. Boleh, silakan mana yang cocok dan memenuhi yang ada di sekolah kita. Gitu Bapak Ibu, ya. Dan negeri pun tetap diverifikasi, Pak. SMK Negeri 2 tetap diverifikasi sama pengawasnya, bukan tidak melakukan. Lah mungkin yang di Singosari sana saya tidak tahu lah, ya. Tapi kalau nanti tidak melakukan verifikasi itu justru pengawasnya yang goblok, gitu Pak, ya. Gak didampingi untuk menyarankan ke situ bahwa itu adalah proses yang harus dilakukan kalau UKK mandiri. Kalau UKK LSP ya dilakukan oleh LSP, lembaga sertifikasi profesi. Itu ya Bapak Ibu, makanya saya jelaskan jawabnya kemarin Pak? Ya sudah gimana? Ya, monggo ini mau diverifikasi apa monggo tetap berjalan tanpa verifikasi? Saya bingung. Baru siang tadi, Pak bisa datang ke, ya sudah, saya bisanya nanti dilepas jam 12. Oke ya Bapak Ibu, kita lakukan verifikasi saja, ya cepat. Untuk apa namanya? Ini yang surat permintaan penguji. Oh iya, JTV. Ya, sudah direspon jawabannya. Ini jawabannya. Oke, ya JTV. Sudah berapa lama?
Benar, PT benar. apa punya bendera. Jadi tidak sekedar ya. Nah ini paket satu Bapak Ibu ya. Bagaimanapun Bapak Ibu, saya pernah jadi direktur televisi SMK Negeri 2. Ya, saya TVE, TV Education. Ya, saya pernah, walaupun hanya 2 tahun. Jadi saya tahu perangkat-perangkat. Walaupun saya orang otomotif. Ya, oke. Nah, di sini banyak loh Pak. Ya, untuk standar yang persyaratan peralatan dan bahan itu semuanya harus sesuai. Ini yang form 1 dan di yang form 2 ini boleh ada kekurangan sedikit, belum sesuai. Ya, boleh. Tapi yang di standar yang pertama ini harus sesuai dengan sesuai. Terus kalau tidak ada Pak ingin mengadakan, ya pinjam. Ya, saya nanti akan memastikan ini saya loloskan, kemudian alat itu ada. Paham ya? Bukan saya mempersulit, karena ini adalah syarat utama untuk melakukan UKK mandiri. Panjenengan mengirim siswa ke mana? Batu. Berapa harganya per siswa untuk ujian? Itu diperhitungkan juga. Beda dengan biaya UKK mandiri. Iya Pak. Sana pengujinya nanti dibebankan sini juga. Terus peralatan sebagian yang nggak ada di sana pinjam ya harus di sini mau menanggung bersama. Tapi dengan adanya UKK mandiri kita bisa melakukan misalnya kekurangan alat ini, oke, kita besok harus punya. Jadi untuk selanjutnya sudah nggak terpikirkan lagi. Paling upgrade sedikit ya. Nah, kalau memang nggak sesuai, oke ya. Kamera video ada, itu ada walaupun ada 1. Nah ini 1 unit. Ada 4. Ya. Ya nanti ditunjukkan ya. Oke. Oke, saya akan gampang-gampang Pak Slamet itu gampang. Tapi nek digawe angel sekolah angel. Nah. Pak Slamet kalau jaim ya jaim. Cari dulu, oke, jumlahnya oke, ya. Terus kondisi alat oke ya. Oke. Rekomendasi oke. Itu. Tripod kamera gitu ya. Ada 1. 2 angel. Ini bisa? Bisa. Oke. Angel itu bukan malaikat. Sudut pandangnya. Lampu. Ada di studio. Ya. LED 32 watt. 3500 lumen ya. Tingkat pencahayaan. Nah, Bapak Ibu kalau seperti gini itu dijadikan putih aja bagian nanti supaya nampak. Kalau seperti ini hijau bingung, ini akhirnya nggak terang ya. Oke. Nah, kekuatan cahaya itu namanya satunya lumen ya. Ini ada Pak ya, ada ini ada 3 unit lampu sorot ya. Oke. Ini sudah hapus gitu. Di rumah saya itu lengkap, ada lampu sorot. Itu untuk anak saya biar berkreasi. Enggak ya, video biasa, YouTube biasa. Tripod lampu ada Pak ya, ada cakaknya, tripodnya, lampunya 3 unit juga. Oke ya. Ini kalau nanti ini saya SS loh Pak. Kalau nanti bukan S nanti bisa ya di nomor standar yang pertama. Reflektor. Nah, reflektor itu supaya terang. Kita mesti pakai gabus. Oh, gitu. Ya. Tidak pakai payung. Belum. Oke. Jadi kalau kita produksi itu ya bawa itu. Di penjayaan gitu. Ya. Namanya reflektor itu cermin. Reflektor bukan gabus yang tidak ada bisa mencerminkan ya maksudnya ya yang memantulkan cahaya itu reflektor itu mencerminkan merefleksi itu mencerminkan diri kita sendiri apa di refleksinya ya itu bisa diambil reflektor ini styrofoam oke. Karena di sini ada tulisan styrofoam boleh.
Kemudian mikrofon, kondensor satu ini. Ada ya? Ini tadi bisa masuk ke situ tadi. Walaupun bisa ya. Nah, mic-nya ada di mana? Ada di sini langsung. Jadi di sini in masuk satu, terus diproses jadikan satu. Oke. Oke, ya. Ya, oke. Headset. Tadi saya melihat bukannya. Nah, ya headset. Oke. Untung Pak ini hanya satu, ada yang 5 Pak. Misalkan ada ini butuhnya 5 unit. Ya kalau nggak ada 5 tak akan nganu buku atau pinjam. Besok saya akan datangi. Oke, siap. Jadi ada kesungguhan. Jadi layak bersyarat. Bersyaratnya pinjam. Ya, dan harus memberikan Pak, bukan hanya pinjam saja. Iya, kita harus tahu sendiri. Kok enak wong ikut pinjam ora ana kontribusinya. Barang larang. Ya kita harus tahu sendiri. Nah, Oke. Audio recorder. Perekam. Mixer. Oke. Ya. Audio digital output ya. Oke. Kemudian TV monitor. Nah, TV monitor pakai laptop ini. Iya. Itu TV monitor juga. Oke. Oke. Minimal 7 in ya. Oke, saya memaklumi kalau ini pakai hanya monitor PC, tidak apa-apa. Bukan televisi ya. Tidak masalah. Ada. Itu televisi. Bukan kan laptop. Oh iya. Monitor televisi. Televisi ya. Iya. Oke. Kan sekarang ada PC yang modelnya seperti itu. Komputer bagaimana ini? Core i3 RAM 8. Oke. Terus apa namanya? Speknya memenuhi? Speknya itu kalau ini 5. Oke, di atas itu ya. RAM-nya berapa? 16 GB. Oke, bagus, lebih bagus. Hard disk? Hard disk itu ada 2 tera. Oh, 2 tera. Oke, wis lebih. Sudah. Printer berwarna. Ada? Oke, berwarna ya. Coba tunjukkan bekas printer. Berwarna. Oh, udah ada. Oh, yang ngeprint ya. Yang ngeprintnya? Hah? Untuk ngeprint. Ya, berwarna. Oke, itu kira-kira. Karena apa? Ada yang printernya berwarna Pak, tapi hasilnya cerah-cerah. Tahu? Oh iya. Cartridge gak kena, tapi berwarna Pak. Yang layak, ya. Oke. Ini tadi juga. Oke. Kabel listrik yang diundang kemana itu? Untuk anak-anak untuk melakukan Oh iya. setting menyeting dari perangkat sini dibawa. Oh. Kita kan juga artinya ada UPJ Pak, unit transmisi jasa. Ya. Jangan ya kemarin juga ada yang manten. Ya. Nah, kita satu set dengan hardware-nya. Oke. Untuk UPJ SMK, unit transmisi jasa. Bagus itu. Jadi penyerahan kamera juga live streaming. Ya. Pada saat ada di terpangan itu peresmian kantor editor. Ya. Oke. Bagus. Jadi untuk menghidupi Oke. SMK. Ya. seperti itu. Kabel mikrofon Canon konektor. Enak kok. Kabel mikrofon. Mikrofon seperti gitu. Iya. Yang ya, tipe kemarin Canon. ada olahraga Yang mikro. tipe Canon karena di sini disebutkan Canon konektor. Ada. Oh ada ya dari situ. Itu kameranya Canon itu. Apa? Sony. Sony. Kayak berarti Sony itu banyak produknya. Ada ya sempak. Kan Sony, sempak Sony itu. Ya juga ada
Oke. Ya, raket badminton. Bisa ya? Bukan untuk itu loh, Pak. Merek Sony itu. Clipperboard, whiteboard. Mana? Ada di sana ya. Oke, ada satu. Filter, color, CTB, CTO, diffuser. Filter. Ya. Ya, saya tahu. Itu ada. Di situ hanya audio saja, ya. Oke, ya sudahlah. Kita izinkan. Tapi di sini ada 3 set, Pak. Switcher. Ya, switcher. Artinya kalau kita live framing dengan 3 kamera atau lebih, itu kan kamera satu tidak boleh Ya. pakai switcher. Kita belum punya Pak. Belum punya. Ya, Pak. Iya. Tidak semua PH. Ini ya apa ini? Ya masih filter itu masih ada. Ini, nah ini kalau nanti saat BS ini nggak bisa. Nggak bisa. Ya, saya juga mau pertanyakan filternya dimaksud Ya. yang mana gitu. Coba nanti dicari YouTube ya. Saya juga bingung juga. Wes, jangan dikosong, nggak boleh. Ini harus di mana? Yes. Oke. Ballpoint jelas ada. Ya. Kertas 4 10 gram. Oke. Kemudian spidol untuk board maker, spidol yang bisa dihapus. Ini kan contohnya papan penghapus. Oke. Masih kita beli. Ya. Kayak switcher. Ya, paham. Ya. Hard disk eksternal ada 500 GB 1 tera. Oke. Memory card kapasitas 16 GB 2 unit memory card. Oh ya. Maksimum berapa itu? Kapasitas 16. Oke. Itu memory card 16 itu nyampe berapa lama durasi? Tergantung apa gambar yang diambil. Kalau kebanyakan warna ya Oh. Ya. Oke. Apalagi yang di setting full HD ya, Wah, full high definition. ini 1080. Ya, ini guru internal ini siapa? Internal Saya sendiri, Pak. belum melihat ini ijazahnya apa, terus apakah di broadcasting, kan di sini guru Ya. mengaku program kalian broadcasting dan perfilman. Ya, Di sini saya tidak dulu, bisa. dulu Ya, sama, pada awal-awal mendirikan ini kami sekolah di Magelang Ya. bersama operator bimbingan almarhum Ya, kita sekolah ini bisa melampirkan mana? bisa. Bisa. Ada sertifikat yang tadi Ya. yang dari Ya ada, Magelang. masih. Kita Masih. dapat sertifikat itu. Oke, pengalaman mengajar sudah 3 tahun ya, dengan sudah biar. Oke. Pendidikan S1, D4, S1, S1. ya. Oke. Pelatihan magang, sertifikasi kompetensi ada? Ya itu di Magelang itu. Oh, itu saja. Ya. Berapa jam di situ? Tidak ada. Ya. Berapa jam tulisannya? Itu 5 hari. Oh, 5 hari. 5 Berarti hari. kurang lebih 40 jam. 5 hari. Sampai kalau ini sakit di sana. Iya. Iya, udah ya. Kalau sakit. Ya. Oke. Penguji eksternal. Kenal dari itu. Karena Dengan tugas. sesuai ya. Oke. Karena memang Pendidikan
sini tidak tahu ini. Beliaunya tidak memberikan saya S1 atau D3 atau 4. Ada bilang apa? Ya, bilang apa dia? S1 apa D4? Jadi tak centang S1 ya? Oke. Mendapat surat penugasan, oke. Yes, ini saya isi sesuai semua. Ya. Padahal saya belum melihat barang-barang yang lain. Oke, siap. Monggo dilihat. dilihat. Saya yakin kalau orangnya nggak bermasalah. Oke. Tapi harus bermasalah. Ya. Oke, perlu bimbingan, saran. Awalnya kita memang kamera, awalnya kita pinjam Pak. Ya. Pinjam ke tukang voting. Oke. Alhamdulillah bisa. Yang tak heran itu loh, jenengan kok nggak verifikasi peralatan gitu. Kan sudah bertahun-tahun. Itu kan sudah ada dari setiap kali UKK itu ada. Nah, melayani UPD, editing video dan lain sebagainya. Nah, kemantenan, oke. Pengajian. Ya, jadi ada dokumennya yang bagus. Sempat kemarin itu kita setiap kegiatan yang KKS kita alih Pak. Ya. Iya. Awal-awal kita sama. Mau bantu Jakti dokumentasi. Ya, boleh. Tapi ya itu ya. Iya, jangan minta bayaran untuk kantin. Bukan umum. Ini nanti sudah saya oke, nanti tolong ini diikuti saya. Ya, kami yang enggak nanti. Ya, nanti. Ruang uji. Ruang uji di sini. Ya sudah, ini ruang uji. Saya tanda. Saya cetak dulu ya. Ukurannya sesuai, paling kecil 5 kali 4. Berapa? 8 kali 5 ya. Oke. Kondisi ruang uji, ventilasi udara cukup? Apa seperti ini? Seperti ini? Ya. Oke. Instalasi listrik juga bagus? Ya. Oke. Pencahayaan baik. Lampu hanya ini 2 tok ini. Oh, belum dipasang. Nanti saya datang loh. Harus dipasang. Pancen bejo nih awak aku dicuci gitu. Lampu kerja. Oke. Kadang Pak Slamet, voltase di sini kadang. Ya. Sudah. Kekurangan gardu. Ya. Cari stabilizer. Oh ya. Pak sampah ada? Di ruang. Oh, ini ditunjukkan itu. Oke. Ya. Bapak Ibu, ini sudah saya tanda tangani semua dan nama saya sudah saya stempel di situ. Tinggal mengisi ya, saya nyatakan layak. Oh, tidak apa-apa, ini sudah untuk sampean. Oh, udah betul saya. Udah betul. Sampean tuh ada bukti ini sah untuk melakukan ya. Saya hanya ingin membuktikan yang apa tadi yang sekiranya kelengkapan ini ijazah sampean. Terus apalagi ini apa, buku tamu? Bukan buku tamu umum ya? Ya, oke, kalau dinas apa? Ini
sekolah yang tidak menggunakan itu perlu dipertanyakan itu. Nggak boleh. Ya, yang disebutkan tadi saya juga paham. Sekolah mana kan menjadi perbedaan namanya. Iya, iya betul. Oke, iya iya. Bu merasa muncul nggak di sini? Oh iya, berarti Mencoba maunya. ini. Jadi siswa itu cukup ditanya. Ya, anak-anak. Ya, iya anak-anak itu nanya apa? Pembelajaranmu menyenangkan enggak? Enggak Pak. Apa? Panas. Nah, itu sudah enggak menyenangkan. Ya. Jadi sambil main tembak-tembakan itu. Ini Bu Sri biasanya outfit kelas. Bu Sri sering mengajak anak untuk mengenal karena guru bahasa Inggris, jadi langsung mengenal nama-nama yang ada di luar. Ya, bagus itu. Ini namanya. Sudah, saya kira begitu. Coba, ya kita. Untuk ijabnya masih berjalan ya, izin operasional sekolah. Izin operasional Masih berjalan. tahun ini perpanjang. Di Bulan apa? 9 Segera Pak. Agustus kita Ya, siapkan. Utamanya IMB itu harus punya. Sudah punya. Oh, kalau lain-lainnya masih beda. Tapi kalau IMB itu singgarai orang sekolah atau tidak punya tidak dapat itu gara-gara IMB. Kan duit tanah jalur bangunan arep piye? Benar, benar. Ya, tanah itu harus punya. Monggo diajak kemana saya? Oke, monggo. Nggih. closing dulu Pak. Loh, saya balik. Baik. Itu munyer-munyer tapi. Ya. Tapi bisa terekam ya. Oke, baik dan Bapak dan Ibu. Oke, nanti channelnya apa saya bisa lihat nanti ya. Kirimkan link channelnya. Oke. Ya. Ya. Gak masalah, wong itu memang jelek bagus itu ya binaan saya ya. Saya harus mensupport itu Bapak. Gak boleh membuli. Oke ya Bapak Ibu, demikian wes bisa ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu telah saya melakukan verifikasi terhadap peralatan yang ada, dan tinggal setelah itu saya ingin menuju ke bengkelnya, ruang studionya ya gitu. Ini nanti berapa orang yang UKK? Ada 20? 15 ya. Ya, besok tanggal berapa untuk UKK-nya? Besok Sabtu itu ya. Ya oke. Bapak Ibu perlu diketahui saya itu liburnya Sabtu Minggu. Jadi kalau di hari Sabtu itu kan di luar jam kerja. Jadi kalau ada bisa ya enggak masalah, tapi kalau tidak bisa ya mohon maaf. Begitu. Tapi jangan selalu diadakan di hari Sabtu. Kenapa? Karena saya enggak bisa ngontrol kalau saya ke sini. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf bila mana ada kesalahan tutur kata maupun perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Ustadz Haruni, mohon maaf. Demikian, terima kasih.